Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 2522151 dari Petika 6D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang jaringan nirkabel sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, materi ini akan saya jelaskan secara lengkap mulai dari konsep dasar, perangkat keras, jenis jaringan nirkabel, hingga keamanan jaringan WLAN. Nah, semoga dengan penjelasan saya ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi teman-teman semua. Nah, langsung saja ke penjelasan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini adalah sistem komunikasi data yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel fisik, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, ataupun gelombang mikro. Nah, teknologi ini menjadi tulang punggung era digital karena memungkinkan mobilitas tinggi, fleksibilitas, dan kemudahan akses informasi. Adapun sejarah singkat dari jaringan nirkabel ini, yaitu awal mulanya itu jaringan komputer hanya menggunakan kabel. Namun seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan mobilitas, muncullah jaringan nirkabel standar Wi-Fi IEEE 802.11 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 dan terus berkembang hingga saat ini dengan kecepatan dan kapasitas yang semakin tinggi. Nah, adapun komponen utama dari jaringan nirkabel ini, yaitu yang pertama ada access point. Nah, access point ini berfungsi sebagai pusat pemancar sinyal wireless, yang mana access point ini menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. Nah, misalnya di rumah, access point ini biasanya sudah menjadi satu dengan router. Nah, yang kedua ada router. Nah, router ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas data antar perangkat dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Router ini juga membagi alamat IP dan mengelola keamanan jaringan. Yang ketiga ada wireless client. Wireless client ini merupakan perangkat seperti laptop, smartphone, ataupun tablet yang menerima sinyal wireless dan dapat mengakses jaringan. Yang keempat ada antena. Antena itu fungsinya yaitu untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal agar jangkauannya itu lebih luas dan stabil. Nah, antena ini bisa omnidirectional atau ke segala arah ataupun direksional, terfokus ke satu arah. Nah, selanjutnya yang kelima ada repeater atau extender. Nah, repeater ini merupakan yaitu memperluas jangkauan sinyal wireless ke area yang jauh dari akses point utama. Dan antena ini sangat berguna di rumah bertingkat ataupun gedung yang luas. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya itu yang pertama itu fleksibilitas. Fleksibilitas ini berguna untuk memudahkan menambah perangkat baru tanpa perlu instalasi kabel. Yang kedua ada efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya ini yaitu untuk mengurangi biaya instalasi dan perawatan kabel listrik.
Yang ketiga, akses cepat. Nah, akses cepat ini itu instalasi jaringan nirkabel lebih cepat dan mudah dibanding kabel. Nah, selanjutnya ada mobilitas. Mobilitas ini yaitu pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Dan yang terakhir ada resource sharing. Resource sharing ini merupakan sumber daya seperti printer dan file dapat diakses secara bersama. Nah, selanjutnya ada jenis jaringan nirkabel berdasarkan jangkauan. Yang pertama ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, yang mana jangkauannya ini sangat dekat, sekitar 1 sampai 10 meter. Contohnya itu seperti Bluetooth dan infrared. Selanjutnya ada WLAN. WLAN ini yaitu Wireless Local Area Network. Nah, yang mana merupakan jangkauan dalam satu gedung atau area terbatas seperti WiFi di rumah ataupun di kantor. Selanjutnya ada WMAN. WMAN ini atau disebut juga dengan Wireless Metropolitan Area Network, yaitu yang mana jangkauan satu kota atau wilayah metropolitan seperti WiMAX. Selanjutnya ada W1. W1 ini disebut juga dengan Wireless Wide Area Network, yaitu yang mana jangkauannya ini sangat luas, mencangkup wilayah nasional ataupun internasional seperti jaringan seluler 4G dan 5G. Nah, bisa kita lihat contoh penggunaan jaringan nirkabel ini seperti di rumah. Nah, di rumah itu ada kan WiFi, yang mana WiFi ini menghubungkan laptop dan smartphone serta smart TV ke internet tanpa kabel. Ada juga di kampus. Nah, di kampus ini seperti mahasiswa dan dosen yang menggunakan WiFi untuk mengakses materi pembelajaran online. Ada juga di bandara ataupun kafe yang menyediakan hotspot untuk mengakses internet bagi pengunjung. Serta di dunia industri ada juga menyediakan jaringan sensornya kabel, monitor kondisi mesin secara real time. Dan adapun tantangan dan hambatannya, yang pertama ada interferensi, yang mana interferensi ini itu sinyal wirelessnya itu bisa terganggu oleh perangkat lain seperti microwave, Bluetooth atau Wi-Fi lainnya. Yang kedua ada keamanan. Keamanan ini data yang dikirim secara wireless lebih rentan disadap. Yang ketiga ada jangkauan terbatas. Jangkauan terbatas ini sinyal melemah jika terhalang oleh tembok yang tebal atau yang jauh atau jarak jauh. Nah, selanjutnya kecepatan. Kecepatan ini bisa menurun jika banyak pengguna sekaligus. Nah, bisa kita analogikan, bayangkan jaringan nirkabel itu seperti siaran radio, yang mana akses pointnya adalah stasiun radio yang memancarkan sinyal, dan perangkat kita seperti radio penerima yang menangkap sinyal tersebut. Selama kita berada dalam jangkauan, kita bisa mendengarkan siaran tersebut. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, yang dimaksud dengan perangkat keras jaringan nirkabel itu yang pertama ada access point. Access point ini perangkat yang memancarkan sinyal wireless dan menghubungkan perangkat wireless ke jaringan nirkabel, yang mana access point ini biasanya terhubung ke router ataupun switch yang mengakses internet. Contohnya tuh di sekolah ataupun kantor, access point dipasang di beberapa titik strategis agar sinyal WiFi dapat menjangkau seluruh areanya. Nah,
Adapun fungsi dari access point ini, yang pertama itu menyiarkan SSID atau nama jaringan. Yang kedua, mengatur channel frekuensi agar tidak bentrok dengan access point lain. Yang ketiga, menyediakan fitur keamanan seperti WPA2 ataupun WPA3. Nah, selanjutnya ada wireless adapter. Nah, wireless adapter ini merupakan perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat lain menerima sinyal wireless. Jenisnya ini beragam, seperti USB adapter yang mana mudah dipasang di laptop ataupun di PC. Dan ada PCI card yang mana dipasang di slot PCI pada PC desktop. Dan ada built-in yang mana sudah terintegrasi di laptop dan di smartphone. Nah, yang selanjutnya ada router wireless. Router wireless ini itu untuk mengatur lalu lintas data antar perangkat dan internet. Router ini juga mengelola alamat IP atau DHCP, firewall, dan pengaturan keamanan jaringan. Router modern mendukung standar Wi-Fi terbaru seperti Wi-Fi 6 yang mana 802.11ax yang menawarkan kecepatan dan stabilitas lebih baik. Selanjutnya ada antena. Antena ini memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless. Ada antena omnidirectional yang mana untuk memancarkan sinyal ke segala arah, cocok untuk area terbuka. Yang kedua ada directional yang mana memfokuskan sinyal ke satu arah, cocok untuk jangkauan jauh atau menghubungkan dua gedung. Nah, ada tips untuk penempatan antena itu. Letakkan access point ataupun antena di tengah ruang dan setinggi mungkin agar sinyal tersebut tersebar secara merata. Dan selanjutnya ada repeater atau extender. Nah, repeater atau extender ini digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi ke arah yang jauh dari akses point utama. Misalnya di rumah bertingkat, extender ini dipasang di lantai atas agar sinyal Wi-Fi tetap kuat. Selanjutnya ada bridge. Bridge ini itu untuk menghubungkan dua jaringan wireless yang berbeda. Misalnya menghubungkan dua gedung dengan jaringan wireless. Nah, adapun cara kerja perangkatnya itu access point ini menerima data dari router lalu memancarkan sinyal ke perangkat wireless. Perangkat dengan wireless adapter menangkap sinyal dan mengirim data kembali ke aplikasi ke access point. Nah, jika sinyalnya lemah, repeater atau extender memperkuat sinyal tersebut. Nah, untuk contohnya ini seperti di rumah. Nah, rumah kita jika kita mempunyai wifi di rumah, router wifi itu sebagai pusatnya dan HP ataupun laptop itu sebagai klien dan extendernya di lantai 2. Kalau untuk kantor, beberapa access point itu dipasang di setiap lantai agar sinyalnya merata. Nah, adapun tips untuk memilih perangkatnya itu, yang pertama tuh pilih router dengan standar terbaru atau Wi-Fi 6 atau 802.11ax. Nah, yang kedua, gunakan extender jika rumah itu besar atau gedung bertingkat. Dan pastikan perangkat itu mendukung dual band atau 2.4 dan 5. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai
konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network. Nah, WPAN ini adalah jaringan nirkabel dengan jangkauannya sangat pendek, biasanya 1 sampai 10 meter, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, handset, atau smartwatch dan laptop. Nah, ada komponen dari WPAN ini. Yang pertama ada Bluetooth, yang mana Bluetooth ini merupakan teknologi yang paling umum digunakan untuk mentransfer data, transfer file, audio, koneksi perangkat, dan Bluetooth ini untuk versi terbarunya itu 5.0 ke atas, yang mana menawarkan kecepatan lebih tinggi, jangkauan lebih luas, dan konsumsi daya lebih rendah. Selanjutnya ada infrared. Infrared ini digunakan pada remote TV, transfer data antar HP lama, dan perangkat elektronik lain. Nah, kelemahannya adalah harus tanpa penghalang dan satu arah. Selanjutnya ada Zigbee. Zigbee ini digunakan untuk otomasi rumah dan perangkat IoT seperti smart lamp, sensor pintu, dan alat monitoring suhu. Nah, tujuan dan manfaatnya di sini yaitu untuk memudahkan perangkat pribadi tanpa kabel, otomatisasi perangkat rumah seperti lampu, AC, ataupun alarm, hemat energi karena konsumsi daya rendah, cocok untuk perangkat kecil. Nah, ada jenis WPAN. Jenis WPAN ini ada Bluetooth untuk audio, file, perangkat IoT, dan Zigbee untuk perangkat smart home seperti lampu otomatis dan sensor suhu, dan infrared untuk remote control dan transfer file jarak dekat. Nah, contoh penggunaannya itu menghubungkan HP ke inset wireless, mengirimkan file dari HP ke laptop via Bluetooth, remote TV menggunakan infrared, smartwatch memantau kesehatan dan terhubung ke HP. Ada tantangan dari WPAN ini. Yang pertama tuh jangkauannya tuh terbatas, maksimal 10 meter, dan inferensi dengan perangkat lain, serta keamanan Bluetooth-nya tuh harus diatur agar tidak mudah diakses orang lain. Nah, contohnya itu WPAN ini seperti percakapan pribadi antar dua orang yang berdiri berdekatan. Hanya saja mereka yang dekat yang bisa mendengarkan komunikasi tersebut. Nah, itulah contoh dari WPAN. Selanjutnya ke penjelasan konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, WLAN ini adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor, kampus yang menggunakan standar Wi-Fi. Nah, ada komponen dari WLAN ini yang mana akses point itu sebagai pusat sinyal, router itu mengatur lalu lintas data, klien itu seperti laptop, HP, tablet, dan printer wireless, serta switch yaitu untuk jaringan hybrid atau gabungan kabel dan wireless. Ada tujuan dan manfaat dari WLAN ini, itu menghubungkan banyak perangkat tanpa kabel, akses internetnya bersama untuk semua perangkat, serta mobilitasnya tinggi dengan efisiensi biaya dan waktu instalasi. Nah, untuk jenis dari WLAN ini ada ad
Ad hoc ini jaringan langsung antar perangkat tanpa aplikasi yang cocok untuk kebutuhan sementara. Ada infrastruktur. Infrastruktur ini jaringan yang menggunakan access point sebagai pusat lebih umum dan stabil. Nah, standar WLAN ini ada IEEE 802.11a B G M AC AX atau Wi-Fi 6. Nah, setiap standar ini menawarkan kecepatan dan jangkauan yang berbeda-beda. Wi-Fi 6 ini adalah standar terbaru dengan kecepatan tinggi dan efisiensi lebih baik untuk banyak perangkat. Nah, ada juga frekuensinya. Frekuensinya ini jangkauannya luas dan kecepatannya itu tinggi. Contohnya itu seperti wifi di rumah, di sekolah, kampus, di kafe, di bandara, dan hotspot publik. Dan printer wireless ini di kantor yang biasa diakses semua karyawan. Ada tantangan dari WLAN ini, yaitu interferensi. Nah, interferensi ini itu dari perangkat lain atau jaringan tetangga. Ada keamanan data yang harus dijaga, jangkauan terbatas juga banyak penghalang. Nah, bisa kita analogikan seperti WLAN itu seperti jaringan jalan dalam satu komplek perumahan, yang mana semua rumah bisa saling terhubung tanpa harus membuat jalan baru atau kabel ke setiap rumahnya. Selanjutnya yang kelima, penjelasan yang terakhir yaitu tentang keamanan WLAN. Nah, keamanan WLAN ini yang pertama mencakup ancaman WLAN. Ancaman WLAN ini seperti eavesdropping, yang mana disebut penyadapan data oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ada unauthorized access, yaitu orang luar yang masuk ke jaringan tanpa izin. Ada juga man in the middle attacks, yaitu penyerangan memanipulasi komunikasi. Serta ada rogue access point, yaitu access point palsu untuk menjebak pengguna. Nah, upaya keamanannya di sini ada enkripsi, yang mana digunakan WPA 2 ataupun WPA 3 dan hindari web yang sudah usang. Dan WPA 3 ini menawarkan enkripsi lebih kuat dan perlindungan forward secrecy. Nah, selanjutnya gunakan password yang kuat, seperti kombinasi huruf, angka ataupun simbol minimal 8 karakter. Selanjutnya ada MAC address filtering. MAC address filtering ini itu batasi perangkat yang bisa masuk ke jaringan, serta sembunyikan SSID agar jaringan itu tidak mudah ditemukan oleh orang luar. Nah, ada firewall. Firewall ini untuk melindungi jaringan dari akses luar yang mencurigakan, serta ada update firmware. Firmware ini mana pastikan perangkat selalu menggunakan firmware terbaru untuk menutup celah keamanan. Nah, contoh masalah dan solusi yang sering dihadapi ini yaitu WiFi tanpa password, yang mana WiFi tanpa password ini mudah dibobol, dan solusinya itu aktifkan WPA 2 dan WPA 3. Nah, ganti SSID default agar tidak mudah dikenali. Ganti password secara berkala. Matikan fitur VPS yang rentan dibobol, serta pantau perangkat
ada tipsnya. Yang pertama, jangan bagikan password itu sembarangan. Matikan VPS yang rentan dibobol, pantau perangkat yang terhubung, serta gunakanlah VPN saat menggunakan WiFi publik. Nah, analoginya itu bisa kita contohkan tuh seperti keamanan WLAN, seperti pagar dan kunci rumah, yang mana pagar rendah dan kunci yang mudah dibuka membuat rumah mudah dimasuki oleh orang asing. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan tadi mengenai jaringan nirkabel, dapat kita simpulkan bahwa jaringan nirkabel itu merupakan salah satu inovasi yang terpenting dalam dunia teknologi informasi yang memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam menghubungkan berbagai perangkat tanpa perlu menggunakan kabel fisik. Nah, dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, ataupun gelombang mikro, jaringan nirkabel ini mampu memenuhi kebutuhan komunikasi data di berbagai lingkungan, mulai dari rumah, sekolah, kantor, hingga industri dan tempat umum. Nah, setiap komponen perangkat keras jaringan nirkabel ini seperti access point, router, wireless adapter, antena, repeater, dan bridge memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam memastikan koneksi yang stabil, luas, dan dapat diandalkan. Nah, penggunaan perangkat yang tepat dan penempatan yang strategis sangat mempengaruhi kualitas jaringan nirkabel, baik dari segi jangkauan, kecepatan, maupun kestabilan sinyal. Nah, jaringan nirkabel sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan jangkauan dan fungsinya, seperti WPAN untuk perangkat pribadi dengan jangkauan yang dekat, WLAN untuk area terbatas seperti rumah dan kantor, WMAN untuk skala kota seperti WWAN untuk cakupan yang lebih luas seperti jaringan seluler. Nah, masing-masing jenis jaringan ini memiliki contoh penerapan yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan WiFi di rumah, Bluetooth, hingga jaringan sensor di lingkungan industri. Namun, di balik segala kemudahan yang ditawarkan, jaringan nirkabel ini juga memiliki tantangan dan resiko, terutama dalam hal keamanan. Nah, ancaman seperti penyadapan data, akses tanpa izin, serangan man in the middle, dan akses point palsu harus diantisipasi dengan langkah-langkah pengamanan seperti penggunaan enkripsi WPA2 dan WPA3, password yang kuat, MAC address filtering, firewall, serta pembaruan perangkat secara rutin. Nah, kesadaran akan pentingnya keamanan jaringan nirkabel ini harus selalu ditingkatkan, baik di lingkungan pribadi, pendidikan, maupun profesional. Nah, secara keseluruhan, jaringan nirkabel ini telah membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi dengan pemahaman yang baik tentang konsep dasar perangkat keras, jenis jaringan, hingga aspek keamanannya. Kita dapat memanfaatkan jaringan nirkabel ini secara optimal dan aman, serta siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Semoga materi ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua dalam memahami dan mengembangkan jaringan nirkabel di berbagai bidang kehidupan.
Nah, demikianlah penjelasan lengkap saya mengenai jaringan nirkabel. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian semuanya dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.